Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Saya merupakan salah satu guru matematika di SMP Muhammadiyah 1 Melati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait praktik baik saya yang telah saya lakukan di SMP Muhammadiyah 1 Melati, yang saya beri judul Bara Api. Hubungan asesmen pembelajaran dengan pembelajaran diferensiasi matematika. Berikut pemaparannya. Selamat menyaksikan. Matematika merupakan pelajaran yang didapat oleh peserta didik sejak dini. Dari berhitung, menulis, dan transaksi jual beli, itu pun secara tidak sengaja sudah menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran matematika yang akan digunakan dalam praktek baik ini yaitu terdapat pada fase D, terutama untuk kelas 7. Pembelajaran matematika merupakan pembelajaran yang katanya itu susah, ditakuti, dibenci oleh beberapa peserta didik. Ketika ditanya alasannya kenapa, jawab mereka itu simpel, gurunya galak. Pelajaran matematika itu susah, pelajaran matematika itu membosankan. Ternyata pelajaran matematika seperti itu Bapak Ibu di benak peserta didik. Hal tersebut membuat penulis penasaran bagaimana ya mengubah kekhawatiran peserta didik itu menjadi yang tidak mungkin terjadi di dalam kelas. Memang benar ketika pembelajaran matematika tanpa mempersiapkan apapun dengan kata ujuk-ujuk datang lalu memberikan materi, lalu memberikan tugas, pasti raut wajah peserta didik itu suram sekali, tidak enak dipandang. Pembelajaran tersebut merupakan pembelajaran GTL, catat, tinggal, lunga. Merupakan pembelajaran zaman dahulu sekali dan tidak cocok diterapkan pada kurikulum Merdeka saat ini. Asesmen pembelajaran merupakan penilaian yang sangat penting dan sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini. Karena peserta didik saat ini adalah generasi alpha, di mana peserta didik memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, terutama dalam penggunaan digital. Asesmen dan pembelajaran merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pendidik dan peserta didik perlu memahami dengan kompetensi yang dituju sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Perencanaan pembelajaran dimulai dengan menyusun tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran seperti dengan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai dengan kemampuan peserta didik. Asesmen itu apa sih? Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik, yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Tujuan asesmen yang pertama, agar mengetahui kualitas pembelajaran di kelas. Yang kedua, sebagai umpan balik dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, mengetahui perkembangan kemampuan peserta didik. Asesmen yang dilakukan dalam praktik baik ini yaitu 1. Asesmen diagnostik atau asesmen awal. 2. Asesmen formatif. 3. Asesmen sumatif. Asesmen awal atau diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar dan mengetahui kondisi awal peserta didik. Dalam praktek baik ini, penulis menggunakan asesmen awal atau diagnostik non-kognitif terutama pada gaya belajar peserta didik. Hasil dari tes gaya belajar peserta didik di asesmen awal dapat digunakan dalam pengelompokan diskusi peserta didik di pembelajaran matematika. Keberhasilan dari pembelajaran berdiferensiasi matematika ini yaitu dari keaktifan peserta didik. Peserta didik dituntut lebih kritis, lebih mandiri, dan lebih bertanggung jawab. Pembelajaran matematika ini dilaksanakan dengan media pembelajaran yang interaktif. Multimedia pembelajaran interaktif ini berbasis digital yang telah dipersiapkan oleh penulis dan membuat peserta didik ini mendapatkan pengalaman yang baru ketika belajar matematika.
Pembelajaran matematika dengan kurikulum merdeka memberikan keluasan bagi pendidik dan melakukan pembelajaran yang lebih berkualitas. Salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Oke, kita hari ini pelajaran apa? Matematika. Bunda mau cek kesiapan kalian. Nah, di sini kalian sudah menyiapkan buku matematika belum? Silakan disiapkan buku matematikanya dulu. Sekarang kalian cek sekeliling kalian apakah sudah bersih? Karena kita belajarnya terkait bilangan. Bilangan ya, bilangan sama seperti kalian dahulu pertama kali. Kalau belajar berhitung itu dimulai dari angka berapa? Satu. Sampai Praktek pembelajaran diferensiasi ini menggunakan Canva untuk menjelaskan proses di awal pembelajaran. Semua kegiatan diaplikasikan dengan menggunakan barcode. Karena multimedia pembelajaran interaktif ini dapat diakses melalui link web, sehingga semua handphone peserta didik dapat mengaksesnya. Pembelajaran diperlukan adanya LKPD dan handphone. Minimal untuk tiap kelompok itu memiliki satu handphone yang dapat digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami akan mempresentasikan hasil uji kami. Bertanya. Silakan. Dan bulan terdiri dari bulan positif, bulan negatif. Kemudian sudah dibuka terkait dengan kuis. Pembelajaran diferensiasi matematika dengan multimedia interaktif berbasis digital ini sangat menarik. Hal tersebut dibuktikan pada saat refleksi kegiatan pembelajaran matematika mendapatkan respon yang positif. Refleksi peserta didik bukan hanya dapat disampaikan di depan kelas saja, melainkan juga dapat disampaikan langsung dengan multimedia pembelajaran tersebut, karena terdapat tombol yang mengarahkan pada aplikasi Padlet, agar peserta didik dapat mengungkapkan perasaannya ketika belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran ini memiliki beberapa dampak yang dapat disebarluaskan, yaitu yang pertama, peserta didik lebih aktif dan antusias saat pembelajaran. Kedua, peserta didik menjadi dapat berkolaborasi dengan kelompok yang sudah dibagi sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ketiga, peserta didik dapat memilih sumber belajar yang sudah disediakan seperti audio, audiovisual, ataupun praktek secara langsung. 4. Peserta didik dapat menambah wawasan terkait dunia digital. Kelima, peserta didik lebih percaya diri dalam kegiatan presentasi. 6. Peserta didik lebih berpikir kritis dalam menanggapi presentasi kelompok lain. 7. Peserta didik lebih tertarik dan senang dalam belajar matematika. Keberlanjutan dari praktek baik ini yaitu penulis akan terus membuat inovasi pembelajaran yang baru dan menyebarluaskan apa yang telah dihasilkan, terutama bagi sekolah, agar teman-teman juga selalu mengikuti perkembangan pembaharuan di bidang pendidikan. Semoga praktek baik ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan pemirsa yang telah menyaksikan video praktek baik pembelajaran ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.